Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga banyaknya, meskipun yang ada pada kita masing-masing ini berbeda-beda ini. Salah satu cara untuk bersyukur adalah kita berdayakan nikmat tersebut untuk memperhatikan penjelasan tentang pendidikan perspektif Al-Quran. Betapapun Al-Quran sudah 1400 tahun lebih ya, tetapi banyak umat Islam yang belum memahami ajaran Al-Quran, walaupun sudah dibaca bahkan sudah dihafal ya, tetapi pengaruhnya masih sangat sedikit lantaran petunjuk yang terkandung di dalamnya belum banyak dipelajari. Oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mempelajari tentang pendidikan versi Al-Quran. Kenapa versi Al-Quran atau perspektif Al-Quran ini? Karena pendidikan selama ini lebih banyak menggunakan dasar-dasar yang tidak diambil dari Al-Quran. Ini yang menurut saya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah dalam waktu 23 tahun itu mampu ya membimbing umat jahiliyah menjadi umat yang berperadaban di Mekah dan di Madinah, itu menjadi umat teladan yang dipuji oleh Allah ya. Dalam firman-Nya disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Al-ayat. Dalam masa kita kurang lebihnya orang yang terdahulu lagi awal masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar ya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah ini. Jadi keridhaan ini datang dari Allah sebagai pujian dan juga datang dari para sahabat Nabi dan para sahabatnya ya, itu sebagai bentuk kepuasan. Nah, umat Rasulullah yang langsung di bawah bimbingan Rasulullah dan Allah ya, Allah dan Rasulnya ya, ini betul-betul menjadi umat teladan yang kita bisa melihat dalam sejarah bahwa dalam waktu 23 tahun mereka mengalami perubahan yang sangat drastis ya, karena bagian-bagian yang sangat mendasar di tingkat kepribadian sampai ke tingkat bermasyarakat di katakanlah tingkat negara kota ya, Mekah Madinah, itu betul-betul terbentuk masyarakat yang ideal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa apa tahu sebenarnya dasar yang Rasulullah pakai untuk membangun masyarakatnya ini. Perlu saya sampaikan bahwa para nabi dan para rasul diutus itu adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk semua manusia ini. Nah, pesan yang Allah sampaikan melalui para nabi, para rasulnya sebenarnya kurang lebihnya sama, yaitu persoalan keimanan. Bahwa ada perbedaan antara satu nabi dengan nabi yang lain, antara satu rasul dengan rasul yang lain, itu perbedaan dalam katakanlah tingkatan.
tingkatan atau dalam hal yang lain perbedaan ini tidak bersifat esensial, tetapi sifatnya pengembangan. Nah, sejak katakanlah Adam atau Nabi Nuh ya sampai ke Nabi yang terakhir, semua membawa ajaran yang namanya ajaran iman. Imanlah yang mereka serukan kepada umatnya, yaitu iman kepada Allah dan kepada hari akhir, malaikat, kitab, nabi, rasul, dan lain-lain yang harus diimani sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ini. Oleh karena itu, iman dalam pandangan Islam adalah basis untuk mengembangkan pendidikan yang dikatakan pendidikan Islam. Karena term Islam atau orang lain menyebutnya Islami itu hanya mungkin disematkan jika ada keterlibatan ajaran Al-Quran. Tanpa melibatkan ajaran Al-Quran tidak bisa kata Islam atau Islami disematkan ini. Nah, kalau kita lihat apakah sebenarnya iman itu? Iman itulah sebuah kata jadian yang dibentuk dari kata-kata aminah. Aminah itu maknanya adalah aman. Nah itu. Nah, kalau aman itu diubah menjadi berbagai macam kata jadian, itu nanti akan menjadi hal yang menarik. Karena apa? Ya setiap orang ingin hidup aman. Nah, kalau ingin hidup aman, iman itu sebenarnya maknanya adalah mengamankan. Karena aminah yang berarti aman, ketika ditransitifkan atau dimutangadikan dalam istilah Arabnya ya, istilah sorofnya, itu maknanya adalah mengamankan. Jadi iman itu maknanya adalah mengamankan, yakni dengan cara mempercayai ya bahwa Allah itu esa, ya, bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada semua manusia ini. Nah, ini yang menjadi basis untuk membentuk kepribadian yang tangguh. Tanpa iman, orang tidak bisa membentuk kepribadian yang tangguh ini. Oleh karena itu, kata iman itu betul-betul perlu dipelajari dari sisi sumbernya. Ya, sumbernya tidak lain adalah Al-Quran, karena Al-Quranlah satu-satunya kitab yang diterima oleh manusia secara mutawatir, ya, disaksikan oleh banyak orang yang mustahil mereka berkumpul untuk dusta. Nah, oleh karena itu Al-Quran adalah layak untuk kita jadikan sumber pengembangan pendidikan ini. Nah, lalu iman, kata aman ya, amnu yang merupakan bentuk masdar daripada aminah, itu digunakan dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam bahasa kita orang punya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman atau syirik, ya, mereka itulah yang akan memperoleh rasa aman. Nah, rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi jelas sekali bahwa rasa aman itu dikaitkan dengan iman. Ya, yang iman di sini bukan sekedar mengakui adanya Allah, tetapi tidak mencampur adukan iman tersebut dengan kesyirikan atau dengan kedzaliman ini. Nah, itu yang perlu disadari bersama, bahwa iman yang oleh tujuan pendidikan nasional kita dijadikan sebagai tujuan utama, bahkan yang disebutkan pertama kali, itu selama ini belum dijadikan wacana umum, ya, alias belum disosialisasikan ini. Walaupun dalam undang-undang pendidikan ditegaskan ada 10 hal, ya,
bahwa tujuan daripada pendidikan nasional kita adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, itu secara tegas iman itu disebutkan ini. Tetapi berapa banyak orang yang sudah melaksanakan sosialisasi tentang iman dan takwa serta akhlak mulia ya di kalangan dunia pendidikan ini. Saya juga yang bergerak di bidang pendidikan masih sedikit sekali ya. Oleh karena itu saya ingin mewacanakan pentingnya iman sebagai basis untuk mengembangkan pendidikan ini. Tetapi di samping basis dari pendidikan Islam tidak hanya iman, tetapi juga sains, yaitu pendidikan ilmu secara umum. Ya, ada ilmu fisika, kimia, biologi, matematika, ya, ilmu sosial, itu semuanya adalah basis juga. Artinya orang tidak bisa menjadi pelajar muslim yang sesungguhnya atau pendidik muslim yang sesungguhnya tanpa membangun di atas dua dasar ini. Nah, dasar yang pertama itulah iman, dasar yang kedua adalah sains. Itu yang saya pernah saya istilahkan ya, pernah saya tulis dalam satu artikel yang dimuat di Suara Muhammadiyah ya. Saya lupa tahunnya ya, tapi sudah lama ya, sudah mungkin 10-an tahun yang lalu ya. Apa di sana nih? Saya menyebut dua istilah ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama saya sebut fardhu ain. Ilmu fardhu ain ini wujudnya adalah keimanan. Ya, setiap orang wajib beriman. Karena tanpa iman manusia tidak bisa mencapai derajat menjadi mukmin. Ini agaknya mungkin eksklusif, tapi bisa didiskusikan lebih jauh ya. Ya. Yang kedua saya istilahkan ilmu wajib mukhayyar. Mukhayyar itu maknanya adalah kita diizinkan memilih. Tapi wajib, setiap orang wajib punya ilmu tambahan selain ilmu tentang keimanan ini, keimanan dan ibadah ini, yaitu ilmu yang bisa dipakai untuk mencari kehidupan atau ma'isyah ini. Ya, misalnya orang menjadi ahli di bidang pertukangan, ya, dia bisa mencari katakanlah uang ya melalui keahliannya ini. Dia menjadi ahli di bidang kesehatan misalnya, dia bisa mendapatkan keuangan melalui profesinya ini. Nah, semua orang wajib punya dua ilmu wajib ain dan ilmu wajib mukhayyar ini. Nah, lalu dengan dua dasar itulah kita layak untuk menyebut pendidikan Islami. Kalau pendidikan Islam itu hanya keimanan saja, yang muncul adalah ya mungkin pandai dalam urusan kerohanian, tapi lemah dalam urusan katakanlah duniawi. Duniawi itu ya, sebuah istilah yang sudah disepakati ya. Tetapi dalam pandangan Islam keduanya dibutuhkan. Ya, kita perlu iman dan perlu juga sains. Dengan iman kita bisa memiliki kepribadian, dengan sains kita bisa hidup bermasyarakat, bisa saling membantu ya, saling memberi, saling menerima ini. Nah, dua basis itulah yang merupakan ciri khas daripada Islam. Tiada Islam tanpa iman dan juga tiada Islam tanpa ilmu. Oleh karena itu beribadah pun harus atas dasar ilmu. Ya, iman pun dibangun di atas ilmu, bukan di atas keyakinan yang tak berdasar ini. Nah, sebenarnya istilah ilmu, iman dan ilmu itulah yang merupakan unsur utama daripada takwa. Ya, tiada takwa tanpa iman dan tiada takwa tanpa ilmu yang mewujud dalam bentuk amal ini. Sementara orang yang tidak beriman itu tidak bisa, maksudnya dalam pandangan Al-Quran ya, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang
siap untuk menjadi orang baik. Mengapa? Karena Allah menyebutkan di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 39, ya, di sana dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhum dhama'anu ma'an hatta idza jahu lam yajidu syai'a wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dalam bahasa kita kurang lebihnya, orang-orang kafir amal mereka bagaikan fata morgana, disangkanya air oleh orang yang dahaga, tetapi ketika didekatinya dia tidak mendapati apa-apa. Nah, itulah perumpamaan menurut Allah tentang amal orang kafir. Ya, walaupun sudah dikatakan atau disaksikan banyak orang dia telah berbuat baik, tapi kalau tidak ada iman, ya, itu bagaikan fata morgana. Kelihatannya ada tapi sebenarnya tidak ada ini. Nah, contoh konkret dari orang yang hidupnya tanpa iman di dalam Al-Quran adalah Abu Lahab dan istrinya, yang diabadikan dalam surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, ya, ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar celaka. Mengapa? Karena harta dan semua yang dia kerjakan itu tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Nah, itulah Abu Lahab. Ternyata yang punya nasib yang sama tidak hanya dia sendiri, tidak hanya dia sendiri yang punya nasib seperti itu, tetapi juga istrinya, dan istrinya sebagai pembawa kayu bakar, artinya punya tingkah laku yang justru bukan menyelamatkan diri tapi menyengsarakan dirinya sendiri ini. Nah, lalu di lehernya, ya, menurut sejarahnya, ya, di lehernya ada tambang dari serabut. Ya, itu menggambarkan bahwa istri Abu Lahab, ya, yang sebagai orang menyebutnya Ummu Jamil, ya, Ummu itu artinya ibu, Jamil itu artinya cantik, ya, orang. Jadi ibu kecantikan, ratu kecantikan kalau zaman sekarang ini. Itu ternyata diabadikan sebagai contoh manusia yang paling jelek. Kenapa? Tidak kenal iman dan tidak kenal yang namanya sains berdasarkan iman. Seakan-akan orang beranggapan bahwa sains dan iman itu dua hal yang bertentangan, bahkan dianggapnya sebagai dua hal yang ada dalam wilayah yang berbeda ini. Padahal dalam Islam itu menyatu. Ya, bagi orang beriman sama sekali tidak terhalang untuk mengembangkan sains, bahkan sains itu sendiri itu diperintahkan oleh Al-Quran. Nah, sementara orang yang yakin kepada Al-Quran, dia mengembangkan sains dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah perintah agama. Jadi mengembangkan sains yang orang menyebutnya melakukan penelitian, sebenarnya dia beribadah karena dia melakukan riset itu sendiri, itu diperintahkan dalam Al-Quran, ya. Seperti disebutkan dalam surat Yunus ayat 101. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulin duru madza bis samawati wal ard. Al-ayat. Katakan ya Muhammad, perhatikanlah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Nah, perhatikan di sini artinya apa? Manusia disuruh menggunakan panca indera dan akal serta hatinya. Karena tidak mungkin indera bekerja tanpa perintah daripada akalnya atau pusat kesadarannya. Sehingga ketika ada perintah perhatikan, itu berarti kita disuruh menggunakan potensi panca indera kita, akal dan hati. Untuk apa? Untuk meneliti apapun yang ada di langit dan di bumi. Ini juga menggambarkan bahwa objek penelitian itu tidak dibatasi. Mengapa? Ada alasan yang lain, yaitu bahwa Allah menciptakan semua makhluk adalah untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu,
apapun wujudnya itu ada manfaatnya buat manusia. Oleh karena itu Allah wajar kalau dia memerintahkan kita manusia untuk memperhatikan atau meneliti makhluk-makhluk ciptaan Allah, karena memang ada manfaatnya. Nah, itulah beberapa catatan atau informasi yang bisa saya ungkapkan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, ya, dalam bentuk ya kajian-kajian yang lebih sungguh-sungguh, ya, dan juga dalam bentuk kebijakan-kebijakan di lembaga, sehingga bukan hanya sekedar menjadi wacana, ya, tetapi bisa dibuktikan dalam bentuk yang konkret, yaitu proses pembelajaran sampai kepada terwujudnya tujuan pembelajaran. Kalau bisa diwujudkan, manusia yang beriman dan berilmu sungguh itu menjadi manusia yang Qur'ani, layak untuk disebut manusia yang mengikuti petunjuk Allah dan meneladani Rasulullah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi yang indah menyambut semangat di kota pelajar Yogyakarta. Kenan, ya Bu, sebentar. Langkah kaki dan penuh juang menghiasi pagi dengan segenap harapan. Harapan pada bangsa yang memberikan senyuman pada setiap insan di dunia ini. Mari bergabung bersama kami untuk bersinergi bersama menjadikan putra-putri yang berakhlak mulia, berkarakter Islami, tangguh dan cerdas. Sekolah Dasar Muhammadiyah Bodon Kota Gede akan selalu melayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dalam setiap harinya.